Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari dengan NIM 22802012, kelas A, jurusan Pendidikan Fisika. Saya di sini akan menjelaskan tentang alat peraga dari 5 jurnal Indonesia dan 1 jurnal internasional. Simak baik-baik ya. Jurnal pertama, identitas jurnal, nama penerbit, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Fisika, volume 1, nomor 2, halaman 75, tahun penerbit Desember 2015, judul penerbit Pengembangan Alat Peraga Momentum dengan Sistem Sensor, nama penulis Upik Rahma Fitria, Desnita, dan Raihanati. Isi jurnalnya, masalah penelitian, pengembangan alat peraga dengan konsep momentum dengan menggunakan sensor gerak. Lokasi penelitian, SMA Negeri 100 Jakarta. Metode penelitian pengembangan atau Research and Development. Teori yang dipakai adalah model Dix and Carey tahun 2009. Hasil penelitian ini adalah sebuah alat peraga momentum yang sudah dikembangkan dan dapat digunakan oleh guru SMA yang akan melakukan peraga fisika tentang momentum suatu benda. Gambar di sebelah kanan adalah merupakan alat peraga pada jurnal ini. Alat dan bahannya adalah yang pertama, sensor gerak, yang kedua, alat penyangga air track, yang ketiga, rangkaian LCD, dan yang keempat, plastik kaca. Kelebihan dan kekurangan jurnal pertama. Kelebihannya adalah yang pertama, kelebihan pada alat peraga momentum dengan sistem sensor yang dikembangkan adalah kemasannya yang sangat memenuhi karakteristik untuk dijadikan alat peraga pembelajaran fisika. Yang kedua, merupakan alat penyangga air track yang kokoh. Yang ketiga, mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk merangkai alat tersebut. Dan yang terakhir, dapat mengukur waktu dan kecepatan. Kekurangan pada jurnal pertama adalah alat peraga ini hanya dapat digunakan untuk peraga momentum saja. Jurnal kedua, identitas jurnal. Nama penerbit Jurnal Inovasi Fisika Indonesia atau IFI, volume 05, nomor 03, halaman 9-14, tahun penerbit tahun 2016, judul jurnal Rancang Bangun Kit Percobaan Konservasi Momentum berbasis mikrokontroler. Nama penulis Agni Ali Mugni dan Enda Rahmawati. Isi jurnalnya, yang pertama masalah penelitiannya, merancang kit percobaan konservasi momentum berbasis sensor, fotodioda, dan mikrokontroler. Metode penelitiannya menggunakan metode variabel. Teori yang dipakai adalah variabel kontrol, variabel manipulasi, dan variabel respon. Hasil penelitiannya, pada percobaan diperoleh hasil bahwa kit rancangan belum dapat digunakan untuk membuktikan kekekalan momentum dan kekekalan energi kinetik sesuai dengan teori, dikarenakan perbedaan momentum dan energi kinetik yang besar. Gambar di samping merupakan alat peraga pada jurnal kedua. Alat dan bahannya, kit percobaan konservasi momentum ini terdiri dari komponen mekanik berupa lintasan sepanjang 2 meter dan juga kart, dan komponen elektrik berupa rangkaian sensor fotodioda dan hardware mikrokontroler Arduino. Kelebihan dan kekurangan pada jurnal kedua adalah kelebihannya dapat membuktikan tumbukan lentil sempurna apabila prosentase perbedaan momentum minimal pada tumbukan lentil sempurna sebesar 12% dan maksimal 27% dengan menggunakan kit yang telah dibuat. Dilengkapi dengan sensor fotodioda dan mikrokontroler.
Dan yang terakhir, susunan rangkaiannya yang rapih. Kekurangan pada jurnal kedua ini adalah yang pertama, belum dapat membuktikan hukum kekekalan momentum maupun hukum kekekalan energi kinetik pada tumbukan lentil sempurna. Yang kedua, alat dan bahan yang digunakan harganya mahal. Dan yang terakhir, harus lebih teliti saat merangkai untuk mendapatkan data yang akurat. Jurnal ketiga, identitas jurnal. Nama penerbit, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional Program Jurnal ketiga, identitas jurnal. Nama penerbit, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional Program Kreativitas Mahasiswa. Tahun penerbit, tahun 2015. Judul jurnal, Desain Air Track berbasis sensor infrared sebagai media pembelajaran mekanika. Nama penulis, Khairunisa, Marwinda Kon, Muhammad Arif, dan Zulkarna. Pada jurnal ketiga ini melakukan 3 eksperimen, di mana eksperimen yang pertama dilakukan pada 30 Januari 2014 sampai pada jurnal kedua ini melakukan prototipe. Pada jurnal ketiga ini melakukan 3 prototipe, di mana prototipe pertama pada tanggal 30 Januari 2014 sampai 10 Februari 2014, yang kedua 27 Februari 2014 sampai 10 Maret 2014, dan prototipe yang ketiga 20 Maret 2014. Alat dan bahan yang digunakan pada prototipe ketiga tersebut adalah yang pertama, tiang statif, yang kedua, linear air track, yang ketiga, catu daya, yang keempat, selang putih ukuran kecil, yang kelima, sinar inframerah, yang keenam, air track dan benda luncur, yang ketujuh, pegas dan kontrol, yang kedelapan, sensor cahaya, dan yang terakhir, magnet. Kelebihan dan kekurangan jurnal ketiga ini adalah kelebihannya, yang pertama, alat dan bahannya mudah didapatkan. Yang kedua, gesekan yang dihasilkan glider dengan air track lebih kecil sehingga glider bergerak dengan lancar. Dan yang ketiga, dilengkapi dengan sinar inframerah saat mengukur waktu. Kekurangan pada jurnal ketiga adalah data yang dihasilkan masih belum akurat. Yang kedua, alat penyangga air track tidak begitu kuat. Dan yang terakhir, harus mempertimbangkan skala angin. Jurnal keempat, identitas jurnal. Tahun penerbit, Desember 2015. Judul jurnal, Rancang Bangun Alat Eksperimen Momentum dan Tumbukan. Nama penulis, Pradipta Adenan Wijaya, C.L. Chong, dan J.M. Enjang. Gambar di samping merupakan alat peraga pada jurnal keempat. Alat dan bahannya adalah pipa PVC, protoget, lab quench mini, glider, blower, dan yang terakhir besi penyangga. Kelebihan dan kekurangannya adalah kelebihannya yang pertama, dilengkapi lab quench mini yang menggunakan software Longgear. Yang kedua, Pro yang menampilkan data dan grafik hasil percobaan. Dan yang terakhir, dapat menentukan koefisien restitusi dan impuls dari tumbukan. Kekurangannya adalah yang pertama, membutuhkan waktu yang lama untuk merancang alat. Yang kedua, gerakan glider tidak lancar, sehingga hanya menghasilkan tumbukan tidak lenting. Jurnal kelima, identitas jurnalnya. Tahun penerbit, tahun 2017. Judul jurnal, Pembuatan Air Track untuk Eksperimen Kinematika dan Dinamika berbasis Microcontroller
Atamega 328. Nama penulisnya Evan Triaga, Zulkifli, dan Yohandri. Isi jurnal pada jurnal kelima ini adalah masalah penelitiannya eksperimen air track. Lokasi penelitiannya, penelitian ini dilakukan di Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Padang. Hasil penelitiannya adalah set eksperimen air track ini dapat digunakan untuk percobaan GLB, GLBB, kecepatan, percepatan, dan momentum. Gambar di samping merupakan alat peraga pada jurnal kelima. Alat dan bahannya, yang pertama sensor photogate, yang kedua panel air track, yang ketiga blower, power supply, rangkaian mikrokontroler, rangkaian LCD, film maker atau Arduino Pro Mini, dan yang terakhir tempat trek luncur dan benda luncur. Kelebihan dan kekurangannya adalah kelebihannya tingkat kestabilan gerak benda yang berjalan sepanjang lintasan sehingga memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Yang kedua, dilengkapi sensor yang telah digitalisasi. Dan yang ketiga, bidang luncur pada air track memberikan tekanan udara pada tekanan bawah benda sehingga benda dapat terangkat pada benda luncur. Yang keempat, dilengkapi sensor photogate untuk pengukuran yang akurat pada kecepatan yang tinggi atau rendah. Dan yang terakhir, rangkaian alat praktikum rapih. Kekurangannya adalah membutuhkan biaya yang tidak sedikit alias mahal. Yang kedua, rangkaian penyusuannya rumit dan membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk merangkainya. Yang terakhir, jurnal ke-6 yaitu jurnal internasional. Identitas jurnalnya, nama penerbit Journal of Curriculum Indonesia, volume 2, nomor 2, halaman 36, tahun penerbit tahun 2019, judul jurnal Development of Probes Atamega 16 Based Momentum with Sensor System. Nama penulis Hasan Al-Asy'ari, Rizkana BR Sitepu, Hartono, dan Supriyadi. Isi jurnalnya: masalah penelitian, membuat alat peraga pembuktian hukum kekekalan momentum dengan menggunakan sensor. Lokasi penelitian, SMK Pelayaran Wira Samudra Semarang. Metode penelitian, menggunakan metode penelitian R&D, Research and Development. Hasil penelitiannya, hasil analisis data validasi oleh ahli materi didapatkan persentase 58%, hasil analisis data respon uji mendapatkan persentase 81,9%, dan hasil uji laboratorium mendapatkan nilai rata-rata momentum awal sampai 11, 11 DA, dan akhir 5,7. Dan ini merupakan alat peraganya. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, alat praktikum momentum dengan menggunakan sensor dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran materi momentum. Dan yang kekurangannya, untuk praktikum membuktikan kekekalan momentum, sebaiknya mobil dan lintasannya diganti dengan bahan yang gaya gesekannya lebih kecil dan meningkatkan kalibrasi sensor. Itu dia hasil dari alat peraga dari 5 jurnal Indonesia dan 1 jurnal internasional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.